Bapak dan Ibu, kita akan melakukan persiapan. Silakan menempati tempat duduk yang telah kami tentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, mohon perhatian. Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama Gubernur Riau dan pimpinan Dewan tiba di ruang paripurna. Kepada teman-teman bagian dokumentasi, kami silakan mengabadikan peristiwa ini dalam bentuk pengambilan foto dan video lebih kurang 2 menit. Sembari teman-teman dokumentasi melakukan pengambilan foto, kami informasikan demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang ada di ruang paripurna, kami mohon dengan segala hormat tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, maka kita semua kami mohon tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja. Waktu untuk teman-teman dokumentasi selesai. Kami silakan untuk menempati tempat yang telah kami tentukan. Acara kita mulai. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana, SE, ME, MAK, CSFA, Sertifikat DA, CG, CAE. Yang terhormat, Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar, MSI. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman, SSI, MM, serta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan. Yang kami hormati, Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara 1, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahsanul Haq, MBA, CPA, CSFA. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Riau, Bapak Dr. Arman Syifa. Yang kami hormati, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara 5, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Juska Medi Enike Syam. Yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau. Kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, serta kami hormati, kami muliakan Bapak, Ibu, hadirin seluruh tamu undangan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Bersama rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Senin tanggal 3 Juli 2023 kita ikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2022. Rapat segera dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman, SSI, MM. Kami silakan. Membaca bismillah. 10 jari aturkan. Beriring salam dengan tahniah. Semoga acara ini berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana, SEME, MAK, CSFA, Sertifikat DA, CG, CAE. Tepuk tangan dulu buat Pak Nyoman. Selamat datang Pak Nyoman di Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar, MSI. Yang kami hormati saudara-saudara para wakil ketua DPRD Provinsi Riau yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati auditor utama Keuangan Negara 1 dan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahsanul Haq, MBA, CSFA, CPA. Yang kami hormati Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara 5, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Juska Medi Enike Syam. Yang kami hormati
PLT Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Dr. Arman Sifa, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Saudara Kapolda Riau ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Riau ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Riau ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati saudara-saudara para ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta seluruh jajaran para pejabat tinggi Pratama, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara para pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama di gedung DPRD Provinsi Riau ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelum rapat paripurna ini kita mulai, izinkan kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Riau menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di Provinsi Riau. Semoga dengan semangat berkurban dapat membawa keberkahan bagi sesama dan menjadi penambah semangat untuk melangkah maju di bawah payung ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau menyampaikan ucapan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya dua orang putra terbaik Provinsi Riau. Rekan dan sahabat kita, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Riau, yaitu Saudara Almarhum Ardiansah, yang wafat pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu. Saudara Almarhum Ardiansah lahir di Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Juni tahun 1987, tutup usia pada usia 36 tahun. Berikutnya adalah Saudara Almarhum Ardiansah ini merupakan politisi daripada Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Kabupaten Kampar. Selanjutnya, berita duka cita juga dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, yakni rekan dan sahabat kita, Saudara Almarhum Amyurlis alias Ucok, yang wafat pada tanggal 1 Juli 2023 yang lalu. Saudara Almarhum Amyurlis alias Ucok lahir di Kepulauan Meranti pada tanggal 8 Juni tahun 1964. Tutup usia pada usia 59 tahun. Saudara Almarhum Amyurlis merupakan politisi Partai Golongan Karya dari daerah pemilihan Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Tentunya berita duka ini sangat mengejutkan kita semua. Mengingat beberapa waktu yang lalu,
masih bersama-sama dengan kita di gedung DPRD Provinsi Riau yang kita cintai. Kemudian atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, kami sampaikan ucapan duka cita atas wafatnya salah satu pejabat struktural di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yakni Kasubag Umum dan Protokol, yakni Ibu Tengku Rina Melati, yang juga ucapan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya jemaah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah, khususnya jemaah haji yang berasal dari Provinsi Riau yang kita cintai. Untuk itu, melalui forum yang mulia ini, kami mengajak kita semua untuk mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang wafat tersebut diampunkan atas segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita melafazkan Al-Fatihah. Summa khususon ila ruhi arwah almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Rapat Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Juli 2023, tepat pukul 14.07 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang beragendakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Riau tahun 2022. Secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Nyoman Adi yang kami hormati, Pak Gubernur Riau dan anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami hormati. Rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2022 merupakan suatu agenda yang sangat penting dan memiliki makna tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang memuat hasil kinerja pemerintah Provinsi Riau bersama jajarannya sepanjang tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022 yang lalu. Dan untuk diketahui bersama bahwa agenda rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang berlangsung saat ini merupakan tindak lanjut dari surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau nomor 125/18-PAK/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LKPD Provinsi Riau tahun 2020. Encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami hormati. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Sejalan dengan itu pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 100 ayat 1 huruf C yang disebutkan, sebagai pelaksana pengawasan, DPRD melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan pada ayat 2 yang berbunyi, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, DPRD Provinsi Riau berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari poin-poin penting ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut,
Kita berharap kepada pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau, kiranya dapat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksa keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya DPRD Provinsi Riau akan menjadwalkan rapat paripurna sebagaimana tindak lanjut pembahasan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan paripurna Dewan dalam rangka penyampaian rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kita berharap kepada Gubernur Riau beserta jajaran untuk segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan usulan rancangan perda dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak Nyoman Adi Suryadiana yang kami hormati, Pak Gubernur Riau dan anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, puan-puan, dan jemputan majelis yang kami muliakan. Mekanisme penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022 oleh anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan DPRD Provinsi Riau pada tanggal 5 Oktober 2010 yang lalu. Di dalamnya memuat tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD Provinsi Riau. Untuk itu, kami minta dengan segala hormat, kesediaan anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Nyoman Adi Suryadiana, SEME, MAK, CSFA, Sertifikat DA, CG, CAE, Auditor Utama, Keuangan Negara 1, Bapak Dr. Asanulhan, Kepala Auditoriat Pengelolaan Pemeriksaan AKN 5, Ibu Dr. Juska Meidi Enikesam, Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI, PLT Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Dr. Arman Sifa, dan saudara-saudara pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk dapat mendampingi penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dimaksud. Kami persilakan kepada protokol. Persiapan penandatanganan. Kepada yang terhormat anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bersama-sama dengan Gubernur Riau, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, beserta Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara 1, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, dan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Riau, kami silakan untuk menempati tempat yang telah kami tentukan. Hadirin kami mohon berdiri. Penandatanganan yang pertama akan dilakukan oleh anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Ketua DPRD Provinsi Riau. Penandatanganan selanjutnya oleh anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Riau. Akan dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intra dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2022, dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Riau tahun 2022. Penyerahan yang pertama dari anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. Kemudian penyerahan dari anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur Riau. Selanjutnya foto bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami silakan kembali ke tempat dan hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM, kami silakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Nyoman Adi Suryadiana, SEME, MAK, CSFA, Sertifikat DA, CEGA, CAE, yang telah berkenan menandatangani berita acara sekaligus menyerahkan laporan hasil pemeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2020. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagai bagian dari rangkaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama-sama sambutan anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada yang terhormat Bapak Nyoman Adi Suryadiana, SEME, MAK, Sertifikat DA, CG, CAI, kami persilahkan dengan segala hormat. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Administrasi Samsuar MSI. Yang kami hormati para wakil ketua DPRD dan anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Auditor Utama Keuangan Negara 1, Bapak Dr. Hasanul Haq. Yang kami hormati PLT Kepala Badan Perwakilan Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dr. Arman Sifa. Yang kami hormati Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN 5,
Ibu Dr. Juska Medi Eike Siam. Yang kami hormati para pimpinan instansi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Yang kami banggakan, para pejabat struktural dan pejabat fungsional pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau, serta para tamu undangan lainnya dan hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Di Riau kalau tidak berpantun, belum di Riau. Tegap berdiri pahlawan negeri. Diterpa badai, takkan binasa. Sungguh hati senang berseri di tengah Provinsi Riau yang luar biasa. Masih dalam bulan Zulhijjah yang mulia ini, izinkan saya mewakili Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan Taqabbal minna wa minkum, Taqabbal ya Karim, Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijri. Semoga hikmah ibadah haji dan kurban mampu mendorong kita untuk memberikan upaya terbaik dalam pelaksanaan amanah, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan ridhonya, hari ini kita berdiri di sini, untuk di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pimpinan sidang setelah hadirin yang saya hormati, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan badan. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, efektivitas sistem pengendalian internal. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah kecukupan pengungkapan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebenarnya bukan hal yang susah. Ada 4 kriteria tadi yang harus diikuti sesuai dengan standarnya. Tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar tersebut mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan memenuhi kode etik Badan Pemeriksa Keuangan, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya muliakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk implementasi atas rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaannya memberikan beberapa perhatian atas permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan pajak kendaraan bermotor
yang terutang belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal sebesar 1.950.000.000 rupiah. Yang kedua, sistem informasi manajemen rumah sakit yang digunakan oleh RSUD Arifin Ahmad dan RSUD Petala Bumi belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan kegiatan pelayanan dan administratif pada kedua RSUD tersebut belum sepenuhnya efisien dan efektif. Dan yang ketiga, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, ketidaktepatan penyesuaian harga satuan, dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan pada belanja modal yang mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran sebesar 8.070.000.000 rupiah, potensi kelebihan pembayaran sebesar 5.528.000.000 rupiah, kurang penerimaan denda sebesar 12.425.000.000 rupiah, serta kurang penerimaan dari pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar 10.319.000.000 rupiah. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-11 kalinya. Ini suatu prestasi yang tidak main-main, Pak. 11 kali itu adalah pengulangan yang sangat banyak. Dan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dari Pak Badan itu sendiri. Karena pemberian opini wajar tanpa pengecualian ini bukan hadiah dari BPK, tapi ini adalah wujud kerja keras dan sinergi antara pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau. Sekali lagi selamat kepada Provinsi Riau. Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ikhtiar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD tahun 2020. IHPD yang kami sampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau selama tahun 2020. Kami berharap IHPD dapat menjadi acuan bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya pada pemerintah kabupaten atau kota, dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain informasi hasil pemeriksaan selama tahun 2022, IHPD juga menyajikan informasi profil entitas, antara lain berupa indikator makroekonomi untuk memberikan gambaran perubahan ekonomi sebagai bahan evaluasi dan alokasi sumber daya ekonomi bagi pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan daerah. IHPD juga memuat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per semester 2 tahun 2022 dan penyelesaian kerugian daerah oleh entitas di wilayah Provinsi Riau per semester 2 tahun 2020. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah mengamanatkan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, di mana jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan data pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan laporan pemantauan semester 2 tahun 2022, pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti 2.823 rekomendasi dari 3.459 rekomendasi atau 81,61% dari keseluruhan rekomendasi periode tahun 2005 sampai dengan 2022.
Ini adalah pencapaian yang luar biasa di atas nasional, di mana target nasional adalah 75%. Tepuk tangan untuk Provinsi Riau. Selain itu, terdapat 63 rekomendasi atau 1,82% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan demikian, masih terdapat 573 rekomendasi atau 16,57% yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. Apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, dipersilakan untuk melakukan pertemuan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau untuk memperoleh penjelasan atas materi hasil pemeriksaan yang belum jelas. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Badan Pemeriksa Keuangan ingin menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini ibaratnya adalah dokter, jadi bukan penyidik. Seorang dokter tentu dia dikangeni baik oleh orang yang sakit maupun oleh orang yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Bapak itu adalah mitra kami. Sebagai mitra tentunya diperlukan komunikasi dan koordinasi, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini kita harapkan sama-sama dapat berjalan dengan baik, sehingga visi dan misi Bapak Ibu sebagai pengelola di Provinsi Riau dapat tercapai dan pada akhirnya membawa kemajuan bagi masyarakat Provinsi Riau. Yang kedua adalah opini atau hasil pemeriksaan itu sendiri itu baru 50%. 50% yang lagi adalah bagaimana apa yang menjadi rekomendasi kami ini ditindaklanjuti, sehingga rekomendasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pengelolaan khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu, kami dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, kapan saja silakan untuk dapat datang kepada kami berkonsultasi terkait pengelolaan dan perencanaan. Apabila dua hal tadi dilaksanakan dengan baik, tentu hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini dapat benar-benar memberikan manfaat ekonomis, berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi. Kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan baik bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan PDB. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, sebelum sambutan ini kami akhiri, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kita semua memiliki kewajiban untuk membangun pengelolaan keuangan negara yang transparan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa permasalahan dan kasus yang terjadi seputar penyalahgunaan keuangan negara, termasuk di salah satu wilayah di Provinsi Riau. Adanya permasalahan yang baru-baru ini terjadi menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang kuat untuk meningkatkan kerjasama seluruh pihak, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai fungsi pemeriksa, DPRD sebagai fungsi pengawasan, aparat penegak hukum sebagai fungsi penegakan hukum, dan yang terpenting adalah masyarakat dan media sebagai fungsi kontrol sosial. Semua pihak ini harus benar-benar bekerja sama untuk menjaga amanah konstitusi dalam rangka mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan bangsa di Provinsi Riau pada khususnya dan negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
Slogan-slogan dan niat saja tidak cukup untuk mewujudkan. Tapi kerja nyata, sinergi, dan komitmen merupakan kunci keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, memberkahi kita dan upaya kita dalam bangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan suatu kata kemudian. Pendiri bangsa ini yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan mutiara, kita harus berani menyelam ke lautan yang baik. Artinya untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, tentu harus ada upaya yang lebih keras. Ada komitmen dan dengan tanggung. Barisan pasukan tegak berdampingan. Di medan perang, maju sang panglima. Mari bulatkan tekad, satukan tangan. Tantangan di depan kita hadapi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sudiarnyana SEME MAK CSRK Sertifikat EA CDCI, yang telah menyampaikan sambutannya secara rinci dan jelas tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022 di hadapan rapat paripurna Dewan hari ini. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, kami ucapkan selamat kepada Gubernur Riau dan seluruh jajaran, yang mana laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Riau mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kami berharap opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini di tahun-tahun mendatang dapat terus dipertahankan, seraya berupaya membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik, di mana dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah agar tetap mengutamakan 3 prinsip mutlak, yaitu efektif, efisien, dan akuntabel. Apabila 3 hal tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik secara terus ditingkatkan, insya Allah kita akan mampu untuk mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Para sidang hadirin yang berbahagia, melengkapi rangkaian agenda rapat paripurna pada hari ini, selanjutnya tentunya kita ikuti dan kita dengarkan pula sambutan Gubernur Riau. Berkenaan dengan itu, kami minta kesediaan Gubernur Riau untuk dapat menyampaikan sambutannya di hadapan majelis yang mulia ini. Pada Bapak Dr. Andos Samsuar, MSI, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, Bapak Nyoman Adi Sudiarnyana, SEME MAK CSVA KDA
CG, CE. Yang kami hormati Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara 1 BPKRI, Bapak Dr. Hasanul Haq, MBA, CPA, CSPA. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Pak Dr. Arman Sifa, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara 5 BPKRI, Bu Dr. Yuska Medi, ini Kesyal. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua beserta Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang mewakili. Yang saya hormati para asisten, para kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah Provinsi Riau, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, pemuka adat, para alim ulama, insan pers, CC, tuan-tuan dan puan-puan, serta undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan kalimat Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan hidayahnya bertepatan dengan bulan Zulhijjah 1444 Hijriah ini, kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020. Sebenarnya dengan beberapa hari lalu kita merayakan Hari Idul Adha. Pada kesempatan juga kami menyampaikan selamat Hari Idul Adha, mohon maaf. Dan juga atas kepulangnya karamullah Bapak-bapak anggota DPRD kita. Kami atas nama pemerintah Provinsi Riau ikut bekerja sedalam-dalamnya dan mendoakan semoga almarhum mendapat sebaik-baiknya sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu anggota BPKRI serta pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat serta majelis undangan yang kami hormati. Sebagai bentuk apresiasi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah meluangkan waktu dan memperkenankan hadir kepada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengar dari anggota 1 BPKRI, Pak Nyoman Adi Suryadana, bahwa pemerintah Provinsi Riau dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022. Tentunya opini WTP yang diberikan oleh BPKRI bukan suatu tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 yang dinilai oleh BPKRI dengan mendasarkan pada kriteria dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada BPKRI, perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022 sehingga menghasilkan laporan sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah dilalui bersama bahwa tahun 2022 adalah fase terakhir dari masa transisi dalam perubahan pola kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19 yang telah membawa perubahan secara signifikan terhadap tata cara kehidupan yang berlaku di masyarakat,
tidak hanya pada dimensi kesehatan, namun juga pada dimensi sosial yang sama sekali berbeda dengan pola kebiasaan kehidupan sebelumnya. Di samping itu, melakukan pemulihan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kami meyakini kemampuan dan daya tahan dalam melewati masa transisi perubahan. Pola kehidupan adaptasi kebiasaan baru merupakan titik temu atas berbagai upaya yang telah dibangun dengan rasa kesadaran yang tinggi dan kerjasama banyak pihak melalui semangat gotong royong dengan melibatkan berbagai komponen tanpa terkecuali. Hal ini tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 73,52%, meningkat 0,80% dibanding tahun 2021. Pada tingkat nasional, Provinsi Riau menempati peringkat ke-7 dari 34 provinsi, dan peringkat regional menempati peringkat kedua dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama pada akhirnya penting untuk dipastikan, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang terhormat, beserta seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Riau, para bupati dan wali kota, serta seluruh komponen masyarakat Riau yang telah bersinergi membangun Provinsi Riau yang sama-sama kita cintai. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran pemerintah Provinsi Riau, kami minta untuk terus bekerja dan berkarya, serta memberikan yang terbaik untuk negeri ini, sehingga hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh BPKRI dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang. Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah kita berserah diri atas seluruh ikhtiar bersama yang telah dilakukan. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan bisa memetik hikmah atas peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Ulurkan tepak menyambut jemputan, pertanda adat tradisi dipersembahkan. LHP BPKRI telah diserah terimakan. Semoga kualitas kinerja keuangan dapat ditingkatkan. Nelayan menjala di Batang Kuantan, menjelang petang dalam penantian. Wajar tanpa pengecualian telah dipertahankan. Kepada BPKRI, terima kasih kami ucapkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI, yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan majelis yang mulia ini. Bapak Nyoman Adi Suryatnyana yang kami hormati, Gubernur Riau, anggota Dewan yang terhormat, cici, tuan-tuan dan puan-puan jemputan yang majelis yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur Riau, maka berakhir pula seluruh rangkaian agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana SEME MAK CSFA Sertifikat DAC GCAE, Auditor Utama Keuangan Negara 1 Bapak Dr. Ahsanul Haq MBA CPA CSFA, Kepala Auditorat
pengelolaan pemeriksaan AKN 5, Ibu Dr. Juska Medi Enitesa. PLT Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Dr. Arman Sifa, beserta jajaran. Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI, beserta seluruh jajaran. Dan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon ridho atas lancarnya rapat paripurna Dewan yang telah kita laksanakan hari ini. Tepat pukul 14.51 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau kami nyatakan ditutup secara resmi. Tarian Indragiri bernama Rentak Bulian. Tarian adat untuk pengobatan. Kerjasama yang baik hendaklah terus kita tingkatkan agar WTP dapat dipertahankan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Bila tawhidayah walau mafiq laki motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.